Sebelum masuk pembahasan tentang struktur organisasi Danantara, sebaiknya saya memberitahukan bahwa telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto Danantara Super Holding Company pada tanggal 24 Februari 2025. Danantara membawai 7 perusahaan besar milik BUMN yang ada di Indonesia. Peluncuran Danantara dihadiri oleh elit pejabat tanah air, antara lain Erick Thohir, Budiono, Gibran, SBY, Prabowo, Jokowi, Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, dan CEO dari Danantara. Selain itu, peluncuran Danantara juga dihadiri oleh pengusaha besar yang ada di Indonesia, seperti Hairul Tanjung, Franky Usman, Wijaya, Haji Isam, dan Anindya Bakri. Danantara diproyeksikan memiliki aset kelolaan hingga 9.000 miliar dolar Amerika, berpotensi menjadi salah satu sovereign wealth fund atau SWV terbesar di dunia, bahkan melampaui GIC milik Singapura. Struktur organisasi Danantara terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, CEO, COO bidang investasi, dan COO bidang operasional. Posisi Dewan Penasehat diperuntukkan bagi mantan presiden yang masih hidup, contohnya Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi, dan Megawati. Untuk Megawati, belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Posisi Dewan Pengawas diketuai oleh Erick Thohir, sedangkan wakilnya adalah Mulyaman Hadad. Erick Thohir sudah kita kenal sebagai Menteri BUMN dan Ketua PSSI. Sedangkan Mulyaman Hadad adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia dan mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menjabat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Swiss merangkap Liechtenstein dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Posisi Chief Executive Officer (CEO) adalah Rosan Roslani. Rosan Roslani adalah pengusaha asal Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Investasi Indonesia, merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 19 Agustus 2024. Posisi Chief Operation Officer atau COO bidang investasi adalah Pandu Patria Sahrir. Dia adalah salah satu pengusaha batubara di Indonesia dan seorang profesional investor. Ia merupakan direktur PT Tobabara Sejahtera dan dalam pemilihan Ketua Umum API ITSMA 2018, ia terpilih sebagai Ketua Umum periode 2018 sampai 2021. Sementara posisi Chief Operation Officer (COO) bidang operasional adalah Doni Oskaria. Dia merupakan seorang profesional yang menjabat sebagai Direktur Aviasi Pariwisata Indonesia, perusahaan induk BUMN Pariwisata Indonesia. Sebelumnya ia dipercaya sebagai Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia. Secara keseluruhan, Danantara akan mengelola aset kekayaan negara senilai 900 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 15.000 triliun rupiah. Dana anggaran tersebut berasal dari 7 perusahaan yang dikelola oleh BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, PT Pertamina, PT PLN, PT Telkom Indonesia, dan PT Min ID. Semoga cita-cita Presiden Prabowo terwujud seperti tertuang dalam visi dan misi Danantara Indonesia.
di mana secara garis besar intinya adalah mendorong transformasi ekonomi nasional dengan membangun sovereign wealth fund berskala global, mengelola kekayaan negara secara profesional sesuai GCG. Selanjutnya juga memaksimalkan serta mengelola aset BUMN untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan, serta berperan sebagai katalis dalam pertumbuhan ekonomi. Itulah yang diharapkan dengan adanya Danantara tersebut. Semoga berhasil.